Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Zahra Wafiah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Kali ini saya akan membahas mengenai teks cerpen. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menampilkan KIKD yang terdapat pada teks cerpen, yaitu 3.5 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau diperdengarkan. Selanjutnya 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Apa sih itu teks cerpen? Teks cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Pengertian cerpen menurut ahli yaitu Jakob Sumarjo, cerita pendek adalah cerita atau narasi atau bukan analisa argumentatif yang fiktif atau tidak benar-benar terjadi tapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta relatif pendek. Dan cerita fiktif yang pendek berdasarkan realitas tersebut hanya mengandung satu kejadian untuk satu efek bagi pembaca. Selanjutnya ada ciri atau kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen juga karakteristiknya dapat dikenal dari bahasa yang digunakan di dalamnya. Ciri bahasa dari cerpen adalah sebagai berikut. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban dan sifat tokoh lainnya. Kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun, dan dedaunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, bajing loncat, dan mulut terminal. Yang kelima yaitu bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Dan yang terakhir, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Selanjutnya ada struktur isi dari cerpen. Struktur isi dari cerpen yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, koda, dan evaluasi. Abstrak adalah ringkasan inti cerita dalam cerpen. Abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak jadi masalah. Orientasi yaitu pengenalan atau latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat, terjadinya peristiwa dalam cerita maupun pengenalan suasana dalam cerita. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat, rangkaian peristiwa kemudian sampai pada klimaks. Selanjutnya ada evaluasi. Penurunan masalah yaitu struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Selanjutnya ada resolusi. Penyelesaian masalah yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Dan yang terakhir ada koda. Pelajaran yang bisa dipetik dalam cerita oleh si pembaca. Koda ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak. Selanjutnya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Intrinsik adalah salah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Unsur intrinsik cerpen sendiri yaitu menyusun suatu cerpen terdiri dari tema cerita, alur cerita, atau plot, latar, penokohan, dan sudut pandang secara lengkap dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada tema cerita. Tema cerita biasanya dalam karya sastra bersifat mengikat dan merupakan tema yang berisi suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan, tema, disaring dari motif-motif yang terdapat dalam karya yang bersangkutan
yang menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa, konflik, dan situasi tertentu. Selanjutnya ada alur cerita atau plot. Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Dengan demikian, plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Plot biasanya berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lainnya. Selanjutnya ada penokohan. Dalam sebuah cerita pendek sering melibatkan istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan watak, dan perwatakan atau karakter dan karakteristik secara bergantian dengan menunjuk pengertian yang hampir sama. Penokohan adalah cara pandang pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita, sementara tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Selanjutnya yaitu latar. Latar yaitu sebuah cerita pada hakikatnya ialah peristiwa atau kejadian yang menimpa atau dilakukan oleh suatu atau beberapa orang tokoh pada suatu waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan unsur yang mempengaruhi cerpen berupa faktor-faktor yang di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga berpengaruh terhadap penulis itu sendiri. Selanjutnya ada biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri pengarang itu sendiri yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerpen, nilai moral bisa menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Yang ketiga yaitu ada nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang biasa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar tokoh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.